Mas, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas. Astagfirullah. Udah. Sebuah video yang menampilkan seorang ibu di Depok meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait kondisi anaknya yang mengalami perubahan perilaku aneh setelah pulang dari study tour, menjadi viral di media sosial. Ada seorang anak yang menjadi gila atau menjadi kurang waras ya. Nggak tahu ini kesurupan atau gangguan psikis. Ya ini orang Depok yang ikut bersama teman-teman sekolahnya study tour ke Jogja. Setelah study tour, tiba-tiba anak ini menjadi kurang waras. Dan dalam hal ini, si ibu ini sangat sabar. Ibunya sangat sabar. Dan tidak terlihat pihak manapun yang bertanggung jawab atas kejadian ini, baik dari pihak KPAI, Komnas HAM, apalagi Pak Ono Surono ya. Dan pihak keluarga ibu ini minta bantuan sama Kang Deddy Mulyadi. Karena banyak juga para netizen yang berharap Kang Deddy Mulyadi membantu. Mudah-mudahan saja Kang Deddy Mulyadi bisa membantu atau siapapun lah ya. Nah, agar tidak penasaran bagaimana kemudian anak ini menjadi kurang waras, mari kita tonton bersama-sama pada video berikut ini. Check it out. Kenapa? Mas mau bilang apa? 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 Mas, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas. Astagfirullah. Udah. Sebuah video yang menampilkan seorang ibu di Depok meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait kondisi anaknya yang mengalami perubahan perilaku aneh setelah pulang dari study tour, menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang ibu merekam kondisi anaknya yang mendadak linglung dan bertingkah seperti pengidap gangguan mental. Diketahui bahwa anak yang dimaksud adalah Dama Zeta Mozart, atau Dama, pelajar SMPN 28 Depok. Perubahan kondisi yang dialami Dama sudah berlangsung selama 1 tahun sejak mengikuti kegiatan study tour ke Sekolah Seni SMSR di Yogyakarta pada 2024 lalu. Ibunda Dama, melalui akun TikTok Tif Guntur, menceritakan bahwa saat study tour di Yogyakarta, Dama tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh, seperti menatap ke atas, memutar kepala, lalu jatuh. Kejadian ini membuat keluarga bingung dan khawatir. Setelah kejadian tersebut, Dama dibawa pulang ke rumah, namun kondisinya tidak membaik. Ibunda Dama mengetahui informasi lebih lanjut dari ponakannya yang mendapat cerita dari teman les Dama, yang juga bersekolah di SMPN 28 Depok. Ia kemudian menghubungi wali kelas putranya dan mendapati kondisi Dama yang tidak baik, bahkan sempat mengalami luka di wajah hingga berdarah. Ibunda Dama juga mengungkapkan bahwa saat menjemput Dama sepulang study tour, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Dama terluka di wajahnya. Setelah itu, perilaku Dama semakin tidak stabil dan memburuk. Meski sudah menjalani berbagai pengobatan medis dan non-medis, termasuk meruqyah, kondisi Dama belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Pihak sekolah sempat memberikan perhatian dengan mendatangkan orang untuk meruqyah di rumah, namun hasilnya tidak memuaskan. Ibunda Dama menyampaikan keresahannya mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas kondisi putranya yang kini mengalami gangguan fisik dan mental. Ia berharap agar anaknya dapat kembali sehat dan menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Permohonan bantuan dan perhatian dari ibu tersebut kepada Gubernur Jawa Barat mendapat perhatian luas dari warganet dan menjadi viral di media sosial. Banyak yang berharap Dama mendapatkan penanganan yang tepat agar dapat pulih sepenuhnya. Mas, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas, istighfar mas. Astagfirullah. Udah. Istighfar, astagfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo ngomong kenapa? 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 Nggak usah ambil-ambil, nggak usah ambil-ambil. Kenapa? Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, bilang astagfirullahalazim,
Ayo bilang. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa? Mamas mau bilang apa? Apa? Siapa yang jahat siapa? Mamas kenapa? Istighfar ya Dama. Nah, sekarang saya tanya, mana yang dulu ngotot ingin study tour ya, kekeh tetap ingin study tour ya. Mana yang dulu nyinyirin Kang Deddy Mulyadi tentang kebijakan dilarangnya study tour. Mana KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mana Komnas HAM. Mana Pak Ono Surono yang sering nyinyirin Kang Deddy Mulyadi. Memang sih ini ada kaitannya dengan study tour. Ya, jadi kejadian anak ini menjadi gila itu pada waktu study tour, bukan ketika pulang study tour, di mana keterangannya ada kejadian insiden kecelakaan atau apa nggak tahu sih. Tapi wajahnya itu hitam, sepertinya berantem atau jatuh itu ya. Semuanya berhak berspekulasi. Tetapi di sini si ibu meminta keadilan, meminta yang bertanggung jawab, baik dari pihak sekolah maupun dari pemerintah. Dan ini kejadiannya sudah 1 tahun, meskipun ini kejadiannya ternyata sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat jadi gubernur. Ya tetapi sekali lagi, Kang Deddy melarang study tour itu karena banyak laporan-laporan yang kurang bagus. Khususnya dari masyarakat yang merasakan. Laporan memberatkan biayanya, terus tidak sesuai dengan study tournya, yang mana study itu belajar tour itu kemana lah gitu, jalan-jalan, belajar ke suatu tempat. Tapi kan nyatanya tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak sekolah, yaitu jalan-jalan biasa, main-main. Mana Mang Ono Surono nih, yang terlalu keras nyinyirin Kang Deddy Mulyadi. Tuh kan gak ada. Sama sekali kalian itu yang nyinyir, yang gak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi, entah programnya dilarang study tour di sekolah ataupun program apapun, kalian tuh yang nyinyir dari lembaga-lembaga pemerintah. Kerja kalian tuh apa? Lihat anak-anak korban daripada study tour. Dulu yang meninggal berapa mobil kan? Berapa puluh. Kemudian anak-anak yang di pinggir jalan, yang ngamen, yang menjadi gila. Di mana KPAI muncul? Gak ada. Tetap aja Kang Deddy Mulyadi yang melakukan action, bukan hanya omon-omon. Di mana kalian KPAI, Komnas HAM, dan Pak Ono Surono ketika anak nakal dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mengurusi, tidak ada solusi. Ada juga dari Jakarta bagus sekali tuh program untuk mengentaskan anak nakal supaya ya menjadi pribadi yang bermanfaat tuh dengan cara menambah jam buka perpustakaan dan membuka ya taman-taman sholawat. Boleh beda lah. Tapi ya masyarakat kebanyakan sudah melakukan itu. Di mana-mana ada taman sholawat. Di mana-mana ada perpustakaan. Meskipun di tiap RT ada perpustakaan, kalau orang tua dan anaknya sendiri tidak ada niatan untuk ikut, mana ada perubahan, ya kan? Nah, sekali lagi kita sebagai masyarakat semakin menambah keyakinan ketika ada efek dari study tour dan tidak ada tanggung jawab dari pihak manapun. Ternyata kita tambah yakin bahwa yang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi itu adalah memang niatnya ingin menjatuhkan, ya, memframing Kang Deddy Mulyadi dengan framing yang jahat. Buktinya apa? Kalian gak ada satupun yang tanggung jawab dalam menangani kasus anak. Gak ada. Apakah terdengar dari kalian itu menangani kasus anak-anak yang ODGJ, anak-anak yang suka ngamen, dari yang lainnya gak ada. Ya kan? Baik dan buruknya pemerintahan, ataupun dalam hal ini sebagai objeknya atau subjeknya itu pejabat, akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Dan selama ini yang didapatkan oleh Kang Deddy Mulyadi feedbacknya bagus. Komentar-komentar di berbagai platform media, baik di TV, baik di YouTube, baik di Facebook, TikTok, 99% itu positif. Tanggapan netizen itu positif. Paling ada
cuman 1% mungkin dari Partai Merah atau dari mengadil CS dan KPAI CS mungkin ya, yang selalu kontra Kang Deddy Mulyadi. Nah ini memang sangat miris sekali, kita fokus saja kepada keluarga ini ya, sangat kasihan sekali, ini entah kerasukan atau gangguan psikis. Tapi yang jelas di sini sangat sabar sekali ibu ini dalam menghadapi anaknya yang tiba-tiba menjadi kurang waras. Ya, kita hanya bisa berdoa karena mungkin jauh ya. Bagi tetangga atau siapapun yang dekat di sana, mudah-mudahan terketuk hatinya untuk bisa membantu langsung ya. Baik secara materi ataupun secara apapun ya. Mari kita berdoa mudah-mudahan anak ini bisa sembuh kembali. Dan keluarganya diberikan kelimpahan, kesabaran. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala sifat yang iri, dengki, hasut. Ya. Sombong. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.